Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Tawassul dengan surat Al-Fatihah, dengan Al-Quran ini, kita hadiahkan juga pahala bacaan surat Al-Fatihah kita ini untuk baginda Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabat, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, para syuhada, salihin, para ulama, amilin, dan juga seluruh orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga dan kerabat kita, sahabat kita, dan kaum mukminin mukminat, orang-orang muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Semoga dengan Fatihah yang kita baca ini Allah angkat derajat mereka, Allah tempatkan di dalam syurganya, Allah jadikan kuburannya taman di antara taman-taman syurga. Allah Subhanahu wa taala pelihara zahir maupun batin bagi orang tua yang masih hidup, dan juga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, berikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, rezeki yang halal, lapang, barokah, kesehatan dan afiat daripada segala musibah bencana lahir maupun batin, juga keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan yang saleh salihah, serta Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Allah permudah urusan kita, urusan orang tua kita, guru kita, urusan masjid kita. Semoga Allah makmurkan masjid kita ini sebagaimana Allah makmurkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li walidayya. Amin. Ini banyak banget kameranya nih, Pak. Kayak orang terkenal aja saya ini kayak terkenal banyak kamera ini. Gini, Pak, alhamdulillah. Pokoknya pakai ininya. Pokoknya kita ini, Pak, ngaji itu karena kebutuhan, keperluan. Nah, orang ada yang sadar dengan kebutuhannya, ada yang enggak. Dan enggak perlu kita itu down ataupun juga kita putus semangat ketika kita memakmurkan masjid kok segini-gini aja gitu jumlahnya gitu. Misalnya ini, Pak, ya, kok yang ngaji kok mukanya sama aja gitu ya. Emang mau gimana lagi, ini mukanya nggak bisa dirubah, gini-gini aja gitu kan. Bapak-bapak yang ngaji ini Masya Allah kan. Sebenarnya, Pak, kalau saya pribadi nih ya, satu, memakmurkan masjid itu perlu kepada dakwah, usaha. Nah, ada tim strikernya. Itu Masjidil Haram, Nabi 13 tahun gak rame-rame juga, Pak. 13 tahun loh, padahal yang dakwah Nabi itu gak rame-rame. Kenapa? Karena sedikit. Yang kedua, memang penguasanya lebih zolim ketika itu kan. Jadi ketika Nabi utus tahun ke-13 Zulhijjah, 13 daripada kenabian, Nabi ngutus seorang pemuda namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair ke Yathrib, Madinah akhirnya tuh. Satu orang aja pemuda itu, dengan ditemani oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah dengan beberapa orang yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Nah, karena ada kerjasama antara yang datang nih, Sayyidina Mus'ab bin Umair, pemuda ganteng dulunya, anak orang kaya, tapi ketika masuk Islam keluarganya ninggalin semua, Masya Allah. Ini dilepas semuanya untuk hijrah. Sayyidina Mus'ab bin Umair diutus Nabi, diiringi dengan kerjasama daripada orang-orang Ansor. 6 orang aja tadinya awalnya, tambah 7 orang kurang lebih. 12 akhirnya pada perjanjian Aqabah yang kedua, Bai'atul Aqabah yang kedua itu 12 orang aja.
Dari 12 orang ini, itu satu kota Yasrib, Madinah, semuanya tidaklah disebutkan dalam kitab sejarah itu, tidaklah ada rumah di Madinah, di Yasrib dulu, melainkan disebut nama Nabi di dalamnya, melainkan masuk Islam ke dalamnya. Semua rumah-rumah di Madinah. Nah, kecuali ada beberapa keluarga yang masuk Islamnya belakangan, tapi ujungnya masuk Islam juga. Nah, ramenya Madinah setelah 1 tahun ini dakwah ini, Sayyidina tadi siapa, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, tapi dia ahli ilmu, ulama lah kan, ini pemuda tapi ulama. Didatangkan di sana, ada kerja sama masyarakat di sana, itu setahun. Selama 1 tahun baru Nabi hijrah ke Madinah. Madinah itu udah banyak orang Islam. Jadi makmurnya itu tuh setelah ada kerjasama antara yang datang. Nah, saya ini Mus'ab bin Umair lah kurang lebih gitu ya, gitu ya. Nah, ini perlu ada kerjasama daripada bapak-bapak tentunya kalau mau ada kemakmuran. Nah, terus kemudian nggak perlu buru-buru juga. Biarkan saja Allah yang tahu kapan waktunya yang tepat. Bisa jadi gini Pak, maaf ya, bisa jadi makmurnya pengajian kita ini mungkin ya, mungkin generasi setelah kita. Saya udah nggak ada mungkin, tapi pengajian sini rame penuh, kita nggak tahu. Kita ini yang nanam benihnya, jadi nggak perlu buru-buru. Dulu tuh sampai sahabat Nabi itu ke Nabi itu gini, Nabi kapan kita ini dapat pertolongan Allah? Saking mereka tuh capek ditindas terus. Kita kan dalam kebenaran, kok kita ditindas terus, kok kita sedikit terus, nggak nambah-nambah. Selama perjuangan Nabi itu 13 tahun itu sedikit sekali yang masuk ke Islam itu. Ketika apa? Periode Mekah. Jadi kata Nabi SAW, dulu ada nabi itu yang digergaji untuk mempertahankan agama. Digergaji ini Pak, Nabi Zakaria maksudnya. Digergaji dari atas sampai bawah tuh digergaji. Dulu ada nabi yang sampai kayak gitu pengorbanannya. Tapi kalian itu ya, dan nanti suatu saat kata Nabi, ini akan ada, Islam itu akan tersebar sampai seorang musafir perempuan, dia berjalan daripada Son'a Yaman ke Hadramaut atau daripada Son'a ke Mekah, perjalanan jauh sendirian, merasa aman, gak bakal diganggu oleh siapapun. Ini Islam itu akan menyebar sampai keamanannya seperti itu. Orang tuh merasa aman berjalan sendirian, bahkan seorang perempuan. Nah, terus tapi kalian ini kata Nabi, walakinnakum mustajilun, tapi kalian ini buru-buru pengen cepet ngelihat hasil. Kata Nabi ini, pokoknya yakin aja, liyudhirahu 'ala dini kullih. Pokoknya agama ini kalau kita senantiasa istiqomah, lama-lama tuh akan nyebar juga. Tenang saja Pak Amjad, tapi kita nggak usah buru-buru, masing-masing ada waktunya. Likulli ajalin kitab, setiap waktu itu ada catatannya daripada Allah. Ini kan lama-lama itu sedikit, lama-lama banyak juga maksudnya kan. Kalaulah Bapak nggak banyak juga, tetap ngaji aja kita mah. Kenapa? Karena yang dicari itu Allah. Yang dicari itu ridhonya Allah. Dan satu orang Pak, tapi dapat ridho Allah, udah cukup bagi saya mah. Lagi juga ngajarnya sama aja. Ngajar satu orang sama ngajar 100 orang, bagi saya sama aja kan. Sama aja, yang penting kan pahalanya. Itu aja, yang penting bapak-bapak itu punya dapat ilmu manfaat. Nah, ini penting Bapak, nanam sifat seperti ini nih. Ini biar kita tuh enggak sebagai apa namanya, sebagai orang yang memakmurkan masjid. Bapak-bapak kalau bukan DKM pun Bapak itu adalah AKM, anggota kemakmuran masjid gitu ya. Ini ngira-ngira aja lah begitu kurang lebih ya. Ini sekitar kita ini berusaha untuk mengistiqomahkan diri. Yang penting bapak-bapak sampai mati itu di masjid apa enggak? Jadi yang paling penting ini, sampai mati kita ini masih istiqomah dalam amal dan iman apa enggak? Itu yang paling penting. Ya, kalaupun nantinya belum sempat melihat masjid ini Al-Madinah itu penuh rame, kalaulah Bapak enggak ngelihat sekalipun, maka nanti kita ini enggak ngelihat, tapi kita sudah menanam benih itu. Kan kita nanam pohon juga enggak mesti kita yang makan, Pak. Gitu ya, bisa jadi buahnya itu nanti anak cucu kita yang makan. Nah, itu yang ingin saya tanamkan itu ya. Dan kita ini Pak, kemarin saya bilang ke teman-teman,
bahwa Bapak itu boleh. Bapak gini, dari pengajian-pengajian yang diadakan dan juga pengajian-pengajian yang dihadiri, kira-kira berapa persen pahamnya? Kira-kira ini kan kayaknya gitu ya, kayaknya ya nggak 100% sih, tapi adalah gitu ya yang dipahami gitu ya Pak ya. Kalaulah Bapak ini nggak paham sekalipun, Bapak tetap dapat ganjaran pahala. Karena Nabi itu bilangnya man khoroja, siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya, lihat lubal ilma untuk menuntut ilmu, keluarnya itu yang Nabi lihat, fahuwa fisabilillah, maka setiap langkahnya dihitung jihad. Setiap langkahnya itu dihitung jihad. Kalau Bapak ke masjid cuman untuk sholat saja, itu dapat pahala. Setiap langkahnya satu kebaikan, setiap langkahnya diampuni satu dosa. Hanya sholat. Kenapa kita nggak diniatkan aja dua-duanya? Sholat juga, menuntut ilmu juga. Jadinya setiap kali langkahnya itu, kalau orang jihad itu dikali 70.000 paling tidak, dikali 70 minimal. Dikali 70 itu minimal sekali. Satu kali puasa, kata Nabi itu, man shoma yawman, satu kali puasa di jalan Allah itu menjadi penghalang daripada api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Bapak kalau naik mobil 70 tahun gak berhenti-berhenti, berapa ribu kilo kira-kira? Nah itu dia, keliling dunia bisa, nggak pernah berhenti-berhenti, nggak berhenti-berhenti ngapain? 70 tahun. Segitulah yang akan Allah jauhkan daripada api neraka satu hari di jalan Allah fisabilillah. Nah maka semua amalan fisabilillah itu dikali 70 itu minimal, daripada cuma dapat satu. Itu maksudnya niatnya untuk ngaji. Jadi Allah nggak suruh kita itu untuk pinter dulu, bukan itu dulu yang pertama itu ya. Faham itu bonus. Tapi Bapak duduknya ini sudah dirahmati oleh Allah, disebut-sebut nama Bapak di hadapan para malaikat. Ya walaupun tidur ya. Tapi minimal itu. Jadi ini, dan yang kedua Pak, Bapak boleh niatkan saya datang ngaji. Nah ini kemarin saya bilang ini, Bapak datang ngaji itu diniatin juga buat anak, buat istri. Diniatin itu, diniatin aja dulu. Gini Pak ya, anak itu Pak, ini harus kita tirakatin. Tirakatin itu maksudnya kita buat amalan untuk anak gitu loh. Paham nggak Pak? Jadi orang soleh, anak jadi soleh itu nggak ujug-ujug. Ada usaha dari orang tuanya. Bukan hanya usaha pendidikan zohir, oh kita didik, kita jaga, kita rawat, bukan hanya itu. Tapi hubungan orang tuanya ke Allah. Nah, dulu itu, ini saya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ini jangan dibilang ngada-ngada lagi nanti tirakat lagi nih ngajarin bid'ah mulu misalnya, enggak ya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini ada ketika menjelaskan surat Al-Kahfi, dua anak yatim itu dijaga oleh Allah gara-gara wa kana abuhuma sholihah. Dua anak yatim sama Nabi Khidir tuh dibangunin rumahnya karena itu punya anak yatim. Tahu dari mana Nabi Khidir? Dari wahyu daripada Allah. Karena alasannya Nabi Khidir membangunkan rumah tersebut sebab di bawahnya ada harta milik anak yatim. Anak yatimnya udah nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu milik anak yatim, tapi dijaga. Kenapa? Karena alasannya bapaknya tuh soleh, jadi anaknya dijaga sama Allah. Wa kana abuhuma sholihah. Nah, itu ada cerita itu dalam tafsirnya itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ataupun juga sahabat lainnya itu kalau sholat malam, sholat tahajud itu sambil di samping anaknya, ngeliati wajah anaknya. Nah ini ayah, ini bapak, ini abi, ini capek-capek tahajud biar kamu dijaga Allah. Ditirakati anak itu Pak. Anak itu, kita itu tahajud itu bukan hanya buat kita. Capek Pak, dingin, ngelawan ngantuk. Tapi saya niatkan ini untuk anak saya juga, untuk istri saya juga. Diniatkannya tuh kayak gitu. Nah,
tahajud kita nggak terkejut nih gitu ya. Kita tahajud mungkin ya kadang-kadang tahajud, mungkin kadang-kadang enggak, lagipun itu sunnah. Tapi ini mengaji ini lebih daripada tahajud, karena lebih daripada 1000 rakaat. Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal sepakat, kata ulama, yang paling utama dari ibadah badan itu adalah mengaji. Mengaji ini paling tingginya pahala ibadah badan sunnah. Ini ngaji ini, kalau boleh, ini paling tingginya. Jadi nggak ngapa-ngapain nggih Bapak. Ini ditirakati. Saya niat ngaji ini biar anak saya jadi soleh, istri saya jadi soleha. Itu maksudnya. Paham ya Pak ya? Nah, ini hubungan kita kepada Allah. Terus tirakati, sama kayak akikah. Ngapain Bapak suruh akikah anak? Kata Nabi itu, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu akan tergadai, tergantung-gantung, terhutang dengan akikahnya. Ngapain disuruh akikah coba Pak kira-kira? Akikah itu maksudnya untuk Bapak beramal, sedekah, tirakat buat anak. Paham nggak kira-kira ini? Ini saya nyembelih, ini biar anak saya itu soleh. Seolah-olah ini ya, seolah-olah Bapak tuh bersedekah buat anak. Seolah-olah tuh begitu. Makanya disebutnya tergantung, tergadai. Kalau tergadai itu seolah Bapak punya utang kepada Allah, biar anak dilepas jadi anak soleh, dilepas jadi anak soleh maksudnya, itu dibayar utangnya. Utangnya berupa kita ini sedekah akikah. Makanya dalam akikah tulangnya jangan dipecah, masaknya yang manis-manis. Itu dalam kitab fikih itu gitu, afdolnya, sunnahnya. Tulang nggak dipecah biar anak itu badan fisiknya dijaga Allah, nggak patah-patah. Gitu lah lebih kurang ya. Kemudian masak manis-manis itu biar akhlaknya manis, bukan biar hitam mukanya kan, bukan gitu ya. Kecap misalnya dijadiin jadi manis ini, bukan begitu ndak. Tapi ini tafaulan. Jadi maknanya ini bentuk tirakat untuk anak. Akikah itu tirakat buat anak. Nah itu maksud saya Pak ya. Jadi kalaulah Bapak lagi nggak semangatnya pun ngaji aja. Yang Bapak sama seperti Bapak males kerja, hujan, mendung lagi, mana bosnya galak, mana macam-macam lagi, jauh, tapi tetap Bapak kerja. Kenapa? Karena mikirin anak, mikirin istri, mikirin keluarga. Akhirnya Bapak tetap capek-capek. Kenapa kita nggak bisa buat, gitu maksud saya ya, kenapa kita nggak bisa buat tirakat buat anak sebagaimana kita buat kerja untuk anak, itu maksudnya. Nah jadi nggak bukan hanya buat Bapak sendiri, bukan. Nah ini penting ya Pak ya. Nah itu aja intermezzonya, itu hanya mukadimah ya. Sekarang Bapak sampai mana ini, kita lupa saya ini kan. Wajib haji Pak ya, udah belum? Wajib haji sudah, melontar sudah ya. Waktu itu kayaknya melontar ya Pak. Nggak tahu juga Bapak, puyeng saya ini ya. Hah? 52 juga? 52 bukan udah Bang? Mas? Musdalifah, menginap di Musdalifah kan udah ya? Belum? Melontar jamroh kayaknya perasaan udah. Udah kayaknya melontar-lontar, udah 53 udah lontar-lontar. 54 juga udah ya? Udah, 55 atau udah hatam aja dah. Ini biar sanadnya nyambung, ini gimana nih Bapak ini? Nah, maksudnya kan full, jadi full untuk kita nih ngaji fikih ini. Nah kalau gini Paknya, saya sih nggak yakin. Demi misalnya gini, saya berani challenge, berani saya tantang. Coba Bapak cari yang ngaji fikih, masjid yang ngajarin fikih, yang ngaji fikih ini termasuk ini sini nih. Yang ngaji fikih, cari yang ngajarin dari air sampai bab haji kepada orang awam, cari. Ngajar fikih ya, fikih yang ngajar dari air, bapak-bapak yang ngaji, paling yang sama di rumah saya. Cari Pak kalau ada. Biasanya fikih itu gini, pakai kitab nih. Kalau pakai kitab, baca air sampai kuyup baik airnya, nggak selesai, ustadznya meninggal duluan. Atau nanti ketika Ramadan baru belajar puasa, zakatnya, gitu aja.
Tapi belajar sampai haji umroh, apalagi kita mau belajar sampai sampai denda haji, itu kalau bapak nggak manasik haji umroh, nggak diajarin. Manasik juga belum tentu ikut. Gitu maksudnya. Gitu, penting nggak? Paham maksudnya? Bapak tahu nggak nilai majelis kita ini? Maksud saya tuh, dulu saya nyusun ini buku itu memang tujuan salah satunya adalah ingin membuat silabus untuk masjid-masjid, biar orang awam bisa juga merasakan ilmu Islam secara komprehensif. Oh, ini bahasanya bahasa Pak Ginting. Ini bahasa pengacara ini. Biar bisa juga ngerasain. Biasanya gitu maksudnya. Maaf ini mah ya. Ini bukan saya sombong, tapi emang gimana lagi atau ya lain. Bukan begitu, enggak juga Pak. Gitu. Nanti jadi menghalalkan yang diharamkan Allah lagi nanti. Ini maksud saya adalah biar kita ini punya rasa seneng dulu dengan nikmat Allah sekarang. Ini kan nikmat. Bapak bisa ngaji itu nikmat. Apalagi yang ikut pengajian saya itu dari awal bab air. Pak Fahmi, coba itu kan. Kapan coba seumur hidup pernah belajar fikih secara lengkap? Ibadah aja dulu. Makanya saya bingung kalau seandainya dibilang fikih ini kan kita ya sudahlah semua tahu. Coba sini, panggil sini. Siapa yang semua tahu? Sini saya panggil coba. Jangan-jangan yang ngaji juga belum tentu paham, apalagi yang nggak ngaji. Maaf ini ya, hukum sholat berjamaah aja kita masih sering bingung. Ini gimana ini? Lupa ini. Ini masih bingung itu. Jamak qashar aja masih sering lepas. Apalagi sholat istisqa, sholat kusuf, gerhana, sunah-sunahnya. Oh, panjang kali lebar kali tinggi. Belum kalau saya tanya tentang zakatnya. Oh, ini panjang urusannya. Tapi Bapak bisa ngaji. Itu luar biasa loh kamu. Paham ini baik-baik ya. Jadi ini memang dulu tuh gitu Pak. Saya tuh ngelihat masjid-masjid itu pengajian fikihnya, ya memang ada fikih. Ya di mana-mana fikih tuh ngaji. Iya, saya juga tahu di mana-mana fikih tuh ngaji. Tapi nggak selesai gitu loh. Karena kan satu pakai kitab Arab gitu kan, terus kemudian dia baru ngajar pakai kitab Arab Pak ya, belum nerjemahinnya, satu, belum mahaminnya, belum kesana kemari. Kalau lagi musim politik, ustadznya ngomongin politik. Kalau lagi musim pemilu, ustadznya ngomongin pemilu. Nanti ada apa masalah yang viral, dia bahas juga isu viral itu. Nggak ada hubungannya dengan kajiannya. Jadi akhirnya jadi nggak itu maksud saya. Akhirnya nggak selesai ini pembahasan kita. Ini maksud saya. Jadi Bapak harus lihat dulu bahwa pengajian kita ini bernilai gitu loh. Kalau ini punya paham alhamdulillah benar juga gitu. Misalnya Bapak sekarang kayak gitu, itu nanti Allah tambah la azidannakum itu. Allah Akbar. Gitu dia itu ceritanya ya. Jadi ini nggak bisa kita anggap remeh, itu nggak bisa. Oh, ini kita fikih ibadah saya juga udah paham. Sini, zakat penghasilan dulu coba. Gimana cara ngitungnya? Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya. Nah, kadang kita air aja masih bingung air itu. Tayamum aja masih banyak yang keliru tayamum. Niatnya itu coba niat tayamum kayak apa dulu? Itu biasanya cuma nawaitu tayamum lirafil hadatsil asghar. Lah keliru itu. Pokoknya intinya Bapak ikut saya aja pegang. Itu aja selesai. Ini maksudnya. Ini percaya sama saya ini ya. Ini kita ini ingin belajar itu secara full. Ini kalau Bapak mau, saya sih nggak tahu ya, mau atau enggak ya setelah ini bisa fikih nikah, bisa fikih ekonomi. Tapi kalau fikih nanti hari Ahad kita ya, fikih warisan. Syuf, Bapak cari fikih warisan full dalam berapa saya berani mungkin 3 sampai 5 jam. Bapak bisa ngitung nanti. Bapak paham fikih warisan itu. 3 sampai 5 jam aja. Cari pengajian fikih warisan yang hanya 3 sampai 5 jam Bapak. Sekarang jarang ada orang mahamin. Orang yang mau belajar aja nggak mau maksudnya gitu. Orang yang mau ngajar aja puyeng. Itu maksudnya ya. Santri aja puyeng, Pak. Tapi inilah maksudnya ya. Bukan karena apa. Biar Bapak tuh ngelihat ini berharga ini loh, itu loh maksud saya tuh. Jadi kita tuh kalau nggak dikasih tahu nilainya, disia-siakan, Pak. Saya ngasih Bapak sendal. Nggak kasih tahu harganya, Bapak pakai aja kena air bodo amat, taruh di parkiran biasa aja. Saya kasih tahu, Pak, itu Skechers harganya 1 juta. Nggak bakal lagi Bapak langsung taruhnya nggak sembarangan diumpetin. Padahal orang nggak ada yang tahu nilainya. Benar ini Pak ya. Saya nggak tahu dikasih
Kita dikasih baju, kita dikasih jam tangan, nggak tahu nilainya. Cek, Masya Allah nilainya sekian. Jadi sayang. Nah itu maksudnya. Perasaan kayak gini nih, coba ini. Ini ada perasaan sayang sama ilmu itu. Nah ini kembali ke laptop ya, kembali ke Hampton kita ini, kembali ke buku kita. Jadi kita ini memang saya susun tadinya untuk orang awam, pengajian-pengajian kayak gini memang. Jadi Bapak sampai sekarang kita ada berapa tahun Ustaz Rama? Ini haji ini, sampai haji ini dari awal kitab kita udah berapa tahun? Setahun lebihnya. Dari setelah Syawal ya. Masya Allah 2021. Itu kan belajarnya baru, itu udah ditambah wudhu, sholat dan doa, zikir kan itu makan, itu kita selesai itu kan, khatam. Habis itu setelah itu khatam, tahun berikutnya baru kita setelah Syawal ya, Syawal tahun kemarin lagi, Syawal kemarin lagi kan, mulai ini kan, mulai kitab ibadah ini, lupa ya Ustadz ya. Oh, dulu ingat sekarang lupa gitu ya. Apakah aku tidak berharga lagi di hatimu? Gitu ya. Iya, paham. Artinya kita dari Syawal ke Syawal sekarang mau maulid. Kurang lebih nih. Ini nggak sampai 2 tahun. Bapak udah selesai fikih ibadah. Dan itu saya ngajinya cuma 2 kali sebulan. Kurang lebih. Paling banter ge 3 kali sebulan. Paham nggak kira-kira ini Pak nih? Ini nilai majelis kita Bapak harus pahami dulu ini ya. Jadi saya nggak kurang setuju kalau ini dianggap biasa. Nggak bisa, nggak. Ini bukan biasa. Karena ini saya belajarnya ini berapa tahun saya ngajinya Pak. Ini untuk dikira Bapak emang ini terjemahan comot-comot dari Google. Enggak, mana ada. Ini saya nerjemahin sendiri, baca kitab sendiri, komparasi macam-macam. Jadi ya itulah ala kulli hal. Cuman ya nggak bakal tahu nilainya kalau seandainya nggak ngaji. Tadi itu kan jadi titik jadinya. Ya wajib haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi duluan ya, nggak apa-apa Pak. Ini mah biasa aja, ini bohong. Terus gitu ya. Wajib haji ke halaman 54 Pak. Nanti kalau untuk ini kita percepat, tenang saja Pak ya. Wajib hajinya yang nomor 5, halaman 54. Jadi begini kemarin, haji itu ada 3, ada yang rukun. Dia kalau nggak dipenuhi hajinya nggak sempurna, nggak sah, dan tidak akan terlepas daripada ihram. Artinya keharamannya itu terikat. Kemudian ada wajib haji, ada rukun haji, ada wajib haji. Wajib haji itu kalau ditinggalkan hajinya sah, cuma wajib bayar denda, gitu ya. Dan dosa kalau kalau sengaja ditinggalkan dosa. Gitu ya. Yang ketiga, ini ada sunnah haji. Nah, sunnah haji kita bahasnya di setiap pembahasan. Jadi ketika melontar apa aja sunnah-sunnahnya, kewajibannya apa, sunnahnya apa. Ini terperinci dan ini ulama nggak ngarang. Nyusun kayak gini tuh nggak ngarang dan bukan oh itu ngada-ngada mana hadisnya mana. Kalau Bapak saya jelasin satu-satu pakai hadisnya, ini pun udah 1 tahun lebih. Kalau mau dengan hadis-hadisnya sekali, dengan Qur'annya, dengan kiasnya, dengan ijma'nya sekali, dalilnya semua disampaikan. Apa iya maksudnya ini ya? Ini justru karena kita ini orang awam sama ulama tuh dirangkum dalam kitab fikih. Nah, rangkuman itu bukan ngarang. Oh, jadi mereka cari ilham dulu. Oh, kayaknya ini bukan. Ini dari penelitian yang mendalam dan sempurna, komprehensif. Nah, ini makanya kita ini nggak bisa bilang wah. Dan begini Pak ya, walaupun buku ini kan nggak ada dalilnya Pak. Minta maaf ini kan. Namanya untuk orang awam Pak. Saya nggak mungkin ngajarin algoritma, ngajarin Pitagoras kepada anak TK. Maaf ya Pak ya, saya bukan mengatakan Bapak itu untuk TK, bukan. Tapi orang awam dia punya standarnya sendiri. Santri pun nggak semua kita sampaikan dalilnya secara langsung, nggak ujuk-ujuk dia tuh. Nah, ini maksudnya. Jadi walaupun tidak saya sertakan dalil secara tertulis, ini perlu direkam ini, potong ini juga ya. Walaupun tidak saya sampaikan secara tertulis dalilnya, tapi selama ini berapa banyak hadis yang sudah saya bacakan ke Bapak?
Kalau ngikutin pengajian, Bapak silakan catat aja. Kalau saya ke santri nggak bisa kayak bapak-bapak itu, diam aja, nggak bisa. Kalau ke santri saya suruh catat setiap perkataan ulama, ayat Quran dan juga hadis yang saya keluarkan dari mulut saya. Suruh catat. Cuman karena bapak ini orang awam, ya saya nggak suruh catat. Gitu aja maksudnya kan. Kalau bapak nyatet, ini kalau bapak nyatet cerita-ceritanya dengan dalil-dalilnya, bapak punya buku tebal pasti. Nah, itu maksudnya kan. Pasti Pak ini. Cuman kan karena saya nggak nyuruh itu maksudnya. Jadi tidak disebutkan belum tentu tidak ada. Ya gitu. Ini kaidahnya ini. Tidak disebutkan itu belum tentu tidak ada. Jadi jangan suujon, tuh ya. Ada Pak John lagi. Jadi suujon jadinya, kan. Terus wajib haji itu adalah yang kelima ini menginap di Mina pada malam hari tasyrik 11, 12, 13. Saya ulang ya, haji itu 8-nya di Mina itu wajib. Tanggal 8 di Mina itu wajib, enggak rukun, bukan rukun ya. Malam nginep di Mina tanggal 8 Zulhijjah. 9-nya pergi ke Arafah buat wukuf. 9 wukuf di Arafah ini rukun. Kalau wukuf itu rukun, masuk ke Arafah itu rukun. Terus kemudian maaf, 8 tanggal 8 tadi di Mina itu sunnah, kebalik, salah. Tanggal 9 itu rukun. Wukuf zuhur sampai maghrib langsung bergegas ke Muzdalifah malam takbiran tuh. Nginep di Muzdalifah malam takbiran. Gitu ya. Besok paginya Bapak ini ke Mina lagi. Ngapain? Melontar jamroh yang gede. Aqobah doang. Gitu ceritanya. Setelah melontar, Bapak ke Mekah atau ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i, cukur. Gitu ceritanya. Terus baru nyembelih hewan kurban. Balik lagi ke Mina. Di Mina itu kan tanggal 10 tuh, hari Idul Adha. Malamnya udah tanggal 11 hari tasyrik. Nah ini nginep di Mina dari malam tanggal 11. Tanggal 11 pagi melontar 3 jamroh. Nginep lagi malamnya di Mina. Tanggal 12 pagi, 12 malam nginep di Mina, 12 pagi melontar lagi 3 jamroh. Nginep lagi malamnya 13. Tanggal 13 pagi melontar 3 jamroh. Selesai. Nah, gitu doang sebenarnya. Oh, udah diulangi urutannya. Ulang ya. Tanggal 8 di Mina itu sunnah untuk menginap. Malam 8 berarti tarwiyah disebutnya. Tarwiyah itu artinya ngumpulin air. Tarwiyah artinya ngambilin air untuk persiapan minum. Dulu tuh di zaman Nabi sebutnya hari tarwiyah. Terus kemudian 9-nya zuhur. Sebenarnya dari subuh kayak gini nih, habis sholat duha berangkat deh tuh ke Arafah. Tapi mulai wukufnya zuhur 9 zuhur lah wukuf. Sudah. Wukuf tuh ngapain? Saya bilang kan Bapak, wukuf tuh nggak ngapa-ngapain sebenarnya, nggak ada kewajiban apa-apa. Yang penting Bapak ada di Arafah pada waktu itu aja wukuf itu sebenarnya. Tapi ya tentu ya doa, nangis, munajat, dengar khutbah, dengar ceramah dan seterusnya lah, baca Quran terserah. Ya ini tanggal 9 sampai maghrib Ustadz Rama. Malam Idul Adha berarti malam 10. Malam 10 itu perjalanannya kemana? Muzdalifah. Ini bukan nama itu. Ya, bukan ya, ini dangdut lagi nanti. Ini ke Muzdalifah nginep wajib hukumnya. Jadi kalau Bapak nggak nginep bayar denda, gitu ya. Kalau nggak nginep pun berada di waktunya. Kalau nggak mau tidur di sana pun. Muzdalifah malamnya Ustaz. Sekaligus sholat isya maghrib jamak takhir di sana. Paginya berarti tanggal 10 ini Idul Adha. Paginya 10 ya, 10 pagi itu yang dilakukan apa? Ke Mina. Ini afdolnya, boleh ke Mekah dulu boleh, biar nggak bolak-balik Mina Mekah, Mina Masjidil Haram, Mina kan jadi bolak-balik tuh. Kalau mau langsung ke masjid boleh, tapi afdolnya sunnahnya ke Mina dulu. Melontar 1 jamroh yang paling gede. Habis itu ke masjid, tawaf, sa'i, cukur. Di masjid. Ini tanggal 10 semua nih. Lontar yang paling gede ke masjid, tawaf, sa'i, cukur, balik ke Mina nyembelih hewan kurban. Udah nggak ngapa-ngapain, nginep aja malam 11-nya berarti. Malam 11 itu nginep di Mina. Sudah. Pagi besoknya tanggal 11 lontar 3 jamroh. Malamnya nginep lagi.
Besoknya lontar 3 jamroh lagi. Malamnya nginep lagi. 13-nya lontar 3 jamroh. Udah selesai. Belanja. Persiapan menuju ke Madinah gitu ya. Belanja, Bapak mau belanja oleh-oleh apa segala macam, silahkan itu di Madinah. Di Mekah silahkan. Mau di Madinah silahkan. Pokoknya intinya nanti sebelum berangkat baru tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau mau belanja, belanja dulu. Mau makan dulu. Mau jalan-jalan dulu. Mau foto-foto dulu. Gitu ya. Nanti sebelum pergi dari Mekah mau ke Madinah, tawaf wada, tawaf perpisahan. Gitu ya. Tanggal 13. Mau 14 silahkan. 13 intinya udah balik, udah beres gitu, Ustaz. Di Mekah tuh udah beres. 13 itu. Setelah melontar yang 3 udah beres, Bapak. Nah, kalau untuk keharaman ihramnya itu sejak cukur terakhir tadi itu cukur tanggal 10 itu udah bebas. Bapak boleh pakai pakaian biasa. Jadi melontar itu udah bisa pakai pakaian biasa, boleh. Karena sudah cukur, sudah tawaf, sudah sa'i dan sudah melontar yang tanggal 10 yang paling gede itu. Tanggal 10. Itu aja udah. Jelas nggak Pak kira-kira? Perjalanan haji gitu doang. Cuma tadi syaratnya kita perdalam. Gitu ya. Kewajibannya sekarang menginap di Mina pada malam hari tasyrik. Berarti tadi malam 11 tadi itu nginap di Mina. Waktunya antara terbenam matahari sampai subuh, maghrib sampai subuh, yang penting ada di sana. Kadar wajibnya menginap lebih dari setengah malam. Jadi misalnya Bapak melontarkan tadi pagi, mau tadi siang, mau sore ya, itu silahkan. Maaf, bukan pagi, dari siang, sore, siang atau sore. Nah, terus kemudian malam juga boleh. Yang penting Bapak di Mina tuh setelah maghrib tuh ada di Mina sampai jam 12 lebih. Setengah malam. Setelah jam 12 Bapak mau keluar keluyuran kalau bahasa gitu, nggak apa-apa. Mau ke hotel nggak apa-apa. Yang penting udah lebih dari setengah malam, udah. Jadi nggak kena nggak kena denda. Ya, itu maksudnya. Terus boleh bermalam hanya 2 hari tasyrik aja, malam 11 dengan 12. Namanya nafar awal, keberangkatan pertama. Nah, cuma itu ada syarat-syaratnya. Syarat gini. Jadi 11, 12, 13 ini asalnya wajib melontar, wajib nginep, gitu ya. Cuma Allah ini memperbolehkan. Allah tuh meringankan kita. Meringankan yang tanggal 13 itu kalau mau ditinggalkan boleh. Tapi syaratnya intinya adalah sudah keluar tanggal 12 sebelum maghrib, itu aja intinya. Intinya ya. Jadi jangan sampai maghrib tanggal 13 masih ada di Mina. Itu harus lanjut. Kalau udah keburu ada di Mina, maghrib masih ada di Mina tanggal 13-nya, harus lanjut tanggal 13. Melontar lagi besoknya, harus nginep juga malamnya, besoknya melontar. Nah, tapi kalau Bapak mau buru-buru ini karena nggak tahan, karena macam-macam ya, nggak tahan macam-macam kan ya. Jadi pulanglah ini ke hotel tanggal 12 itu boleh. Namanya nafar awal. Terus kemudian catatan, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka wajib menginap pada malam ketiga, namanya nafar sani, tambah 3 malam. Dan ini lebih afdol, lebih utama, gitu ya. Lebih utama kalau kita sampai 13 Zulhijjah. Dan itu selesai. 6. Wajib haji yang terakhir, yang ke-6 adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Sebagaimana datang kita tawaf kudum, ya, ada tawaf kedatangan, maka ada tawaf perpisahan. Ini perpisahan kepada Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini pertama, tawaf wada itu wajib ya, untuk yang haji dan umroh. Tapi kalau untuk yang selain haji umroh, karena dia kerja di sana atau dia ziarah silaturahim ke rumah saudara atau kawan di Mekah, bukan untuk haji umroh, sunnah tetap tawaf wada ketika mau pergi dari Mekah. Disunahkan bagi setiap orang yang meninggalkan Mekah ke kampung halaman atau ke tempat yang jauh dari Mekah lebih dari 82 km. Misalnya mau pergi ke Madinah. Biasanya ini Pak, biasanya orang-orang Mekah itu ke Madinah seminggu sekali. Biasanya pergi ke Madinah ziarah Rasul itu biasanya seminggu sekali. Nah, bagi orang penduduk Mekah sendiri,
untuk pergi dari Mekah, karena Madinah itu jaraknya 450-an kilometer, sunnah tawaf wada dulu kepada Ka'bah. Nah, gitu ceritanya. Kemudian syarat tawaf wada dilakukan ketika sesaat sebelum pergi dari Mekah. Habis tawaf wada, beres-beres packing, terus pergi. Tapi kalau habis tawaf wada masih nongol aja di Mekah, maka tawaf lagi. Udah pamitan kok nggak pulang-pulang, gitu maksudnya. Pamitan lagi, gitu maksudnya. Gitu maksudnya, paham ya Pak ya? Nah, ini tawaf wada itu pamit. Nah, kemudian jika setelah tawaf tidak langsung pergi tanpa uzur, tawafnya wajib dilakukan. Wanita haid nifas tidak wajib tawaf wada. Jadi boleh langsung pergi aja, karena nungguin haid selesai lama. Nah, jadinya pokoknya mereka gugur kewajiban untuk tawaf wada. Sunnah haji lain yang belum disebutkan, kan tawaf ada sunnah-sunnahnya, sa'i ada sunnah-sunnahnya, cukur ada sunnah-sunnahnya, melontar ada sunnah-sunnahnya, wukuf ada sunnah-sunnahnya. Nah, sekarang ada sunnah yang tidak terikat kepada amalan tertentu, yaitu pertama, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sunnah. Yang wajib itu ketika awal doang, waktu niat. Nah, ini sunnah. Selebihnya itu sunnah. Kapan talbiyah ini? Untuk haji sejak niat ihram sampai melakukan salah satu sebab tahallul. Sebab tahallul itu tawaf, sa'i, salah satu aja, cukur, melontar jamroh yang 10, yang tanggal 10 maksudnya, yang tanggal 10. Itu kalau melakukan salah satunya baru talbiyah berhenti. Berarti selama nginep di Mina tanggal 8, kan udah niat haji nih di Mikot, tanggal 8 nginep di Mina, talbiyah terus. Selama di wukuf itu juga talbiyah terus. Nah, tanggal 10-nya Idul Adha itu selama di Muzdalifah malam takbiran, talbiyah terus, sunnah ya. Kemudian tanggal 10-nya nih mau tawaf dulu, mau tawaf dulu, mau melontar yang 10 jamroh, yang tanggal 10 jamroh Aqobah saja itu setelah mau melontar maka berhenti talbiyahnya. Selanjutnya tidak lagi disunahkan talbiyah. Untuk umroh itu dari kapan? Nah, ini umroh lah minimal kita niat ya. Sejak awal niat ihram sampai tawaf. Karena umroh itu ketika kita sampai di Mikot kita kan niat, terus sampai di Mekah langsung mulai tawaf. Dari mulai Bapak masuk ke dalam masjid, ya kan, baca doa masuk masjid, doa melihat Ka'bah dan seterusnya, mulai tawaf itu berhenti talbiyahnya. Tapi sepanjang perjalanan talbiyah terus dari sejak niat. Kita niatnya misalnya di Bir Ali, kalau dari Madinah duluan, karena Madinah duluan, maka sepanjang jalan itu talbiyah. Ya pakai tasbih, nggak mesti kenceng-kenceng, capek juga Pak kalau kenceng-kenceng kan. Minimal labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata dan seterusnya. Lebih sempurna, nah ini jarang diamalkan, pakai tambahkan sholawat dan doa. Jadi setelah sholawat, setelah labbaik sampai innal hamda la syarika lak, gitu ya. Sunahnya tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tambahin lagi doa. Doa Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya sama Rabbana atina boleh. Jadi 3, talbiyah, sholawat, doa. Ini paling sempurna. Ya, diulang lagi. Kalau nggak bisa 3 ini udah minimal talbiyah aja terus. Nah, ini kalau sekarang kita belum bisa talbiyah itu kan artinya saya memenuhi panggilanmu ya Rabb. Nyaut, sahutan paling sopan itu labbaik dalam bahasa Arab. Saya pernah kasih tahu ke bapak-bapak ini ya. Sahutan paling sopan dalam bahasa Arab itu labbaik. Labbaik itu paling sopan, sahutan. Jadi kita tuh nyahut seolah Allah sedang manggil kita. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, ketika talbiyah tersebut kita nggak mampu talbiyah di sana, minimal kita menyahut panggilan Allah di Indonesia. Apa dia? Azan. Jadi yang belum bisa talbiyah dengan umroh dan hajinya, jangan menutup talbiyah menyahut panggilan Allah dengan sholat, datang ke masjid dan menjawab azan. Itu talbiyah kita itu. Bahkan itu yang lebih ditekankan baginda Nabi itu malah.
gitu ya, sholat jamaah di masjid dan juga menjawab azan. Yang kedua, sunnah haji berikutnya adalah masuk kota Mekah melalui Saniyah Kada. Ini nama tempat, sekarang udah susah, udah hampir nggak ada. Saniyah Kada itu kayak lembah namanya Kada, gitu ya. Ada batas kota suci Mekah namanya Saniyah. Nah, Saniyah itu ada dua, Saniyah Kada dan Saniyah Kuda. Ini bukan bahasa Indonesia, bukan, ini bahasa Arab. Nama tempat. Sekarang udah susah, sekarang hotel-hotel yang ada. Gitu ya, Ajiat apa gitu kalau mau ya. Nah, itu Saniyah Kada ini masuknya kota Mekah itu di siang hari sunnahnya masuk kota suci Mekah itu di siang hari. Kemudian jalan kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai alas, jalan kaki sunnahnya ketika di Mekah, maksudnya bukan dari jauh-jauh dari pesawat copot sendal, ini sayang karpet pesawat katanya ini ya, ini nggak pernah naik pesawat, akhirnya jadi ketika mau naik pesawat itu kayak masuk masjid, lepas sendal terlebih dahulu. Ini bukan begitu, ndak. Ini ketika di Mekah. Jadi di Mekah itu kenapa kita nggak pakai sendal? Biar berdebu. Kenapa kok berdebu itu dianjurkan? Karena kata Nabi itu afdhalul haji al-aju as-sajju. Sebaik-baik haji itu adalah yang suaranya kenceng untuk talbiyah dan berdebu-debu, beraut-aut, berantakan. Gitu. Lusuh bahasanya. Lusuh. Kita kan naik bis kan ada AC-nya, nggak bakal kena debu juga gitu kan ya. Jadi justru berdebu itu lebih bagus. Nah, sekarang tuh zaman kita aneh. Anehnya itu anehnya takut debu Mekah dan Madinah. Nah, ini kan keliru, Pak. Malah pakai masker lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu kita ini semakin kita terlihat lusuh ketika ihram, ketika haji, itu semakin bagus. Semakin Allah kesian dan sayang. Karena yang Allah ingin lihat itu adalah memperlihatkan kemiskinan, ketidakmampuan, kelemahan, nggak punya apa-apa, begitu maksudnya. Jadi bukannya malah ini. Jadi jangan pakai masker. Di sana juga nggak ada corona. Jangan pakai masker. Tambah lagi kalau kita pakai masker, kalau Bapak datang ke rumah orang, saya pakai masker, Bapak tersinggung. Saya datang ke rumah Bapak, singgung bahasa Bapak. Apalagi kalau tutup hidung. Kenapa? Emang rumah saya nggak pernah dibersihin. Emang begitu lebih kurang. Nah, ini kan menjaga adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi nggak usah pakai masker. Kalau nanti ke sana itu nggak usah pakai masker. Terus saat siang hari berjalan kaki dan tanpa alas kaki. Kata Nabi, maghbarat qadama abdin. Itu udah berapa hadis tuh? Maghbarat qadama abdin. Jadi jangan dibilang pengajian ini nggak ada dalilnya. Nggak ngaji itu namanya. Itu kan? Ya, maghbarat qadama abdin. Tidaklah dua kaki kita berdebu fisabilillah di jalan Allah. Dalam ibadah, dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, kaki kita berdebu, la tamassuhu manar, tidak terkena neraka nanti kakinya yang berdebu. Bukan berarti kakinya doang yang nggak kena neraka. Untuk apa kakinya doang yang kena? Maksudnya seluruh tubuhnya nggak kena api neraka. Karena ada bekas-bekas ibadah berupa debu-debu tadi. Makanya sebagian ulama seperti Imam Bishr Al-Hafi itu kalau ke masjid nggak mau pakai sendal, tapi jangan ditiru. Gitu ya, nggak pakai sendal dengan alasan ini biar kaki saya berdebu, karena Nabi bilang yang berdebu kakinya di jalan Allah itu tidak tersentuh dengan api neraka. Kalau Bapak pun mengamalkannya, nanti cuci kaki di sebelum masuk lantai gitu ya, takut dimarahin sama. Nah, itu dia maksudnya ya. Terus kemudian serta mandi sebelum masuk Mekah jika sudah lama dari mandi ihram. Jadi kalau tadi kan kita perjalanan jauh dari mikot kalau mikotnya bukan di Tanim, bukan di yang dekat ya, yang jauh, itu perjalanan kan udah lama, mandinya udah kelamaan. Kita sunah sebelum masuk Mekah mandi dulu. Nah, ini saya cerita sama kawan-kawan di sana bahwa Nabi itu ada tempat singgahnya, namanya Wadil Aqiq. Nabi itu di situ beliau singgah untuk mandi karena ada sumur di sana. Mandi dulu. Tapi sekarang nggak ada yang ngamalin mandi ini. Dan tempatnya ya biasalah. Orang sana tuh sangat amat takut sekali dengan syirik dan khurafat. Akhirnya ditutup. Nggak ada lagi.
Nah, ini padahal sayang sekali. Ini adalah situs Nabi pernah nginjek aja itu udah mulia. Kan aneh kan, Pak? Nah, jadi saya pernah cerita ke Bapak ya, tukang taksi yang debat saya. Saya tuh kan di waktu umroh, saya tuh keliling-keliling di tempat di mana Rasul SAW singgah. Nah, akhirnya kata tukang taksi, ini nggak ada ininya ya, nggak ada pahalanya ya ke sini ya. Tukang taksi itu pengen ngasih tahu saya bahwa ini tuh tidak ada ini bukan ibadah ini. Datang ke tempat Rasulullah pernah ke sana gitu loh. Ini cuma nilai sejarah aja, historis. Ini bukan nilai ibadah ya. Pengen ngasih tahu saya. Nggak ada kemuliaannya katanya. Yang ada kemuliaan itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjidil Aqsa, itu baru ada kemuliaannya. Katanya, jadi ke tempat-tempat Rasulullah singgah ketika mau ke Uhud, kita pergi ke gunung Uhudnya, kita pergi ke tempat Ahzab, ataupun juga ke Badar misalnya, itu nggak ada nilai pahalanya itu. Aneh, Pak. Saya bilang begini, Pak, pakai bahasa Arab maksudnya. Rasulullah SAW datang ke sana saja, bagi kami itu udah kemuliaan. Nggak perlu ada pahala ini pahala itu. Rasulullah pernah nginjekin kaki di sana, itu bagi saya udah mulia. Itu aja, diam itu, Pak. Ya ini penting karena kita ngelihat itu kalau ada pahalanya baru. Bagi orang yang cinta kepada baginda Nabi, nggak perlu ada pahala-pahala, Pak. Paham nggak Pak kira-kira ya? Misalnya kalau Bapak mau tahu bagaimana cintanya pecinta, lihat fans-fans artis, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya geluh kadang-kadang. Ada atlet buka baju habis dipakai olahraga. Bau pastinya. Ini keringetannya. Tapi karena artisnya itu ganteng, pebulu tangkis entah siapa namanya nggak tahu itu, Joe, dilempar itu bekas baju olahraganya. Mereka malah teriak-teriak, merasa gembira, merasa barokah. Kenapa? Cuma dapat baju udah kena keringat. Allahu Akbar, saking cintanya. Masa kita kepada Nabi nggak kayak gitu? Para sahabat tuh sampai ngumpulin rumputnya Nabi habis dicukur tuh suruh bagiin. Nabi nggak bilang apa kelebihannya rambut saya, nggak begitu Nabi nggak. Cuma Nabi itu punya Abu Thaibah, punya pencukur barber. Nabi itu cukur sama Nabi suruh bagi-bagiin. Nabi yang nyuruh. Sahabat itu sampai ludahnya Nabi aja begini. Kalau ada orang sekarang itu bilang syirik, tuh sahabat tuh syirik duluan. Karena nyari bekas-bekas kayak begitu, kan? Terlalu hulu, terlalu berlebihan apa segala macam. Sahabat lebih berlebihan daripada kita lagi, Pak. Orang reak-reak, dahaknya Nabi aja diperebutin. Coba itu, Pak. Ini bohong. Bukhari, makanya baca, ngaji dulu biar benar itu kan. Makanya jangan komplain dulu, biar ngaji dulu. Terus kemudian ulama kok dilawan. Gitu aja. Terus kemudian ini mandi mau masuk kota suci Mekah. Ini diamalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi itu kalau masuk Mekah itu singgah dulu di sana, terus mandi dulu, itu maksudnya. Nah, sekarang tuh ditutup sumurnya. Biasalah begitu. Tapi sekarang ini rasa-rasanya Saudi mulai berbenah. Saudi itu, Pak, ini karena minyak itu udah nggak terlalu pendapatannya tinggi, akhirnya ingin meningkatkan pendapatan melalui apa? Pariwisata, haji dan umroh. Makanya umroh 3 bulan dan gak wajib pakai travel. Kemarin saya dengar gitu dari travel sendiri. Jadi bisa mandiri itu bisa, cuma itu ya, untuk dapat visanya itu tetap harus minta beli dari pihak-pihak travel. Cuma untuk berangkat itu nggak mesti harus ada travel. Jadi backpacker itu ya bisa. Tinggal visanya doang, kita beli visanya saja. Visanya kurang lebih dalam 2,5 juta sampai 3 juta. Itu maksudnya. Artinya itu mereka sangat memudahkan. Terus ini ya. Mulai mereka mempugar tempat-tempat situs-situs bersejarah. Biar orang datang tuh ada kepengenannya datang. Intinya pariwisata, duit. Jadi seolah-olah begini, nggak apa-apa dah rada-rada syirik, yang penting dapat duit gitu loh. Nggak apa-apa dah rada-rada khurafat, yang penting ada pemasukan buat negara gitu ya. Kalau nggak percaya, saya kemarin kan waktu di Madinah itu memang ada
tempat dulu Rasulullah ada rumah seperti benteng gitu Pak, udah hancur. Di dalam itu ada sumur. Sumurnya pernah diludahin sama Nabi. Sumurnya, terus diuruk, ditutup, gitu ya. Dan ada rumah udah hancur, rumah lama batu-batuan tuh udah hancur. Sama pemerintah tuh dikasih pagar. Disebutnya ini masyru', ada proyek renovasi. Jadi mulai perbaikan tuh mereka tuh. Mulai ada perbaikan tadinya nggak peduli dengan yang begitu-gitu, tabaruk apa nyari barokah tuh nggak peduli. Sekarang dilindungi lah gitu, lebih kurang ya. Saya sampai manjat itu, saya manjat aja lewat ini karena dikunci, masih dikunci kan, masih direnovasi. Saya masuk ke dalam itu demi untuk doa di tempat ya. Saya mah agak bandel lah Pak ya, jadi minta maaf ini kan, jangan diikuti. Kalau Bapak mah udah tua mah jangan, kalau masih muda mah nggak apa-apa, kaburnya gampang. Kalau ketahuan polisi pun saya kabur. Karena ada di Uhud ada sebuah bekas reruntuhan musola, namanya musolanya dulu setelah perang Uhud selesai, Nabi itu sholat di sana. Namanya musola, bukan Al-Fatah, ada satu lagi namanya, saya lupa nama musolanya itu. Itu dipagerin pakai ini Pak, pakai kawat besi. Nah, yang kesana, yang tahu ada tulisannya. Jadi pemerintah tuh udah ngasih pelang gede penjelasan tentang reruntuhan itu. Nah, di situ Rasulullah SAW sholat dan seterusnya turunnya ayat Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu di sana setelah perang Uhud itu. Nah, tapi udah ditutup pakai kawat-kawat gitu kan. Yang kesana, yang tahu kondisi lokasi kayak gitu, itu bukan mutawif. Mutawif belum tentu bawa ke sana. Yang tahu ke sana itu jamaah Malaysia sama Pakistan. Turki yang ketiga. Yang tahu sejarah situs-situs kayak gitu tuh Malaysia, Pakistan, Turki. Jadi waktu nggak ada orang, kan ini udah jadi pemukiman warga, nggak ada orang. Ya udah, saya pagi-pagi kan manjat masuk ke dalam, pokoknya ke sono mau sholat di tempat Rasulullah sujud, saya harus sujud. Gitu aja udah reruntuhan. Ketahuan ada jamaah, ini antum ngapain naik ke atas gitu, lebih kurang ini kan, karena kan manjat dia, kawat besinya tuh dibuka sedikit, masuklah ke dalam. Ini kayak orang kabur dari sekolah lah dulu gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi masuk ke dalam, jadi kita nggak jadi masalah. Yang penting pokoknya nggak ketahuan sama tentara atau polisi. Kalau ketahuan pun tinggal kabur, tenang aja ini kan ya Pak ya. Nah begitulah lebih kurang. Ini demi mencari barokah, tapi Bapak nggak bakal dibawa ke sana kalau nggak ada yang tahu, jarang sekali. Jadi saya punya mutawif saya itu 12 tahun 15 tahun di sana. Saya kasih tahu, Ustaz tahu nggak tempat ini? Nggak tahu. Pernah tahu ke sini nggak tahu. Ya karena memang nggak ada panduannya. Itu yang tahu dulu tuh ulama-ulama dulu, ulama-ulama sejarah, ulama-ulama Mekah dan Madinah, itu baru tahu. Nah sekarang ada kitabnya. Nah itu belum tentu semua tahu. Terus makanya kita umroh bareng lah Pak, baru saya kasih tahu nanti tempat-tempatnya ini ya. Kalau misalnya enggak, Bapak mengawang-awang aja, ini ngomongin apa ini, nggak ngerti kita ini kan, nggak apa-apa lah ya, yang penting pahala. Terus berikutnya adalah masuk masjid melalui babu salam. Ini pasti, semua yang masuk Masjidil Haram pasti masuknya melalui babu salam, itu udah pasti. Kita sudah mengamalkan sunnah ini. Berikutnya doa ketika awal melihat Ka'bah. Ini ya zadallahu hadzal baita, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takrima wa mahabata. Ya Allah, tambahkan ini rumah, ini Ka'bah dengan keagungan, dengan wibawa, dengan penghormatan dan seterusnya ini ya. Allahumma antas salam wa minka salam. Itu dibacanya ketika masuk babu salam. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Itu ininya. Mau ditambah sampai tabarokah seperti yang kita suka baca habis sholat, itu boleh saja. Yang keenam, tawaf kudum. Tawaf kedatangan ini sunnah. Tapi kalau untuk umroh, datang tawaf kudum tuh langsung tawaf rukun. Tapi kalau untuk yang haji kan masih lama. Oh ya, pertanyaan Pak. Oh Pak Sugeng udah keluar, lupa saya ini jadi ya. Hah? Nah, jadi orang yang lama, Pak Sugeng ya, orang yang lama datang terus kemudian dia nggak umroh, dia kan lama, boleh nggak diganti umroh? Tadi kan gitu dulu ya. Jadi dulu haji, orang yang haji, terus kemudian dia kelamaan nunggu umroh, boleh nggak niatnya diganti umroh gitu ya? Jawabannya boleh Pak. Dia langsung lari Pak Sugengnya gitu ya.
Jadi orang yang datang waktu awal haji, terus kemudian lama nunggunya, gitu kan Pak ya? Nah, itu boleh nggak niat hajinya diganti umroh? Boleh. Karena ini justru ada kemarin ketika saya belajar Sahih Bukhari sama Syekh, terbaca hadisnya Sayyidatuna Aisyah begitu. Jadi ketika masih lama, terus kemudian beliau pengen merubah niatnya sama Nabi itu disuruh ke Tan'im itu, Masjid Sayyidah Aisyah. Jadi boleh merubah niat haji itu menjadi umroh, itu boleh selama belum melakukan salah satu amalan-amalan haji ataupun umroh. Begitu aja. Intinya boleh meniatkan ya, boleh merubah. Dah itu aja Pak, boleh. Silakan. Terus maaf ini sampai lari-lari Pak Sugeng nih ya. Terus yang terakhir, sunnah yang terakhir adalah menginap di Mina pada malam Arafah. Malam Arafah itu kapan? Tadi tanggal 8 malamnya malam 9 itu sunnah menginap di Mina. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan enggak Pak? 5 menit. Pak Dami. Baik tentang ini ataupun di luar ini boleh ya. Apa? Oh iya, pelaksanaan. Ya. Ya. Kalau kita tawaf, kalau kita melontar jamroh yang 3, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, kita jadiin 1 hari. Mau cepet-cepet pulang. Gitu ya. Ini boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Yang boleh dilakukan 1 hari justru diundur Pak Dami. Jadi misalnya gini, tanggal 11 itu kita lakukan boleh di tanggal 12, boleh di tanggal 13. Yang tanggal 12 itu boleh kita lakukan di tanggal 13. Jadi tanggal 13 boleh rapel. 11, 12 enggak ngapa-ngapain. Males, rame, banyak orang misalnya ya. Kita melakukan di tanggal 13 semua jadi 1 boleh. Gitu ya. Tanggal 13 itu nanti ula, melontar 7 di ula, tengah wusto dan akobah 7 7 7. Balik lagi ke ula, itu untuk yang tanggal 11. Balik lagi ke ula. Ula yang pertama, wusto yang tengah, akobah 7 7 7. Balik lagi untuk yang ketiga, ula, wusto, akobah. Jadi paling cepat kalau mau dipercepat tanggal 12 itu saja. Tanggal 13-nya nggak wajib kalau sudah pergi dari Mina sebelum maghrib tanggal 12. Nah, jadi yang intinya ini wajib, tapi wajibnya nggak boleh dipercepat. Bolehnya ditunda boleh, tapi dipercepat nggak bisa. Yang paling cepat tuh ya 12 tadi, 11 12. Gitu. Jelas ya? Boleh ditinggalkan. Boleh ditinggalkan. Tapi kalau mau ditunda semua ke tanggal 13 pun juga boleh. Ditunda ke tanggal 11 dan 12 digabung di tanggal 12 juga boleh. Ya, itu untuk yang tasyrik. Nah, dibedain Pak Dami. Ada melontar jamroh tanggal 10 itu akobah doang. Yang gede doang, tanggal 10 hari Idul Adha. Ada melontar jamroh yang 3 itu hari tasyrik. Jadi ada 2 lontar yang hanya akobah saja, yang paling gede itu tanggal 10. Ada yang 3 jamroh itu 11, 12, tambahnya 13. Kalau mau ya, jelas? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu Rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa